Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Fitria Wulandari, NIM 1804067 dari Tadris Matematika BBP 18, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Matematika, yakni mengenai pembahasan soal-soal dalam statistika matematika. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan soal-soal statistika matematika. Adapun subtopik yang akan kita bahas yaitu adalah aturan perkalian, permutasi, kombinasi, ruang sampel, titik sampel, kejadian, peluang, aturan penjumlahan, peluang kejadian saling lepas, peluang bersyarat, peluang kejadian saling bebas, distribusi bersyarat, komplemen suatu himpunan, aturan Bayes, pengertian peubah acak, distribusi peluang kontinu, distribusi peluang diskret, distribusi peluang gabungan, distribusi peluang marginal, bebas statistik, rataan peubah acak, serta variansi dan kovariansi. Baik, kita akan membahas 5 topik. Yang pertama itu adalah aturan perkalian. Yang kedua adalah permutasi. Yang ketiga adalah kombinasi. Yang keempat adalah ruang sampel. Yang kelima adalah titik sampel. Yang pertama itu mengenai aturan perkalian. Contoh soalnya adalah Aisyah, seorang gadis yang berusia 20 tahun. Dia adalah seorang gadis muslim yang sangat ingin menunaikan umroh. Dengan mengumpulkan uang gajinya sebagai guru mengaji, dia berhasil mengumpulkannya dan akan menunaikan ibadah umroh. Aisyah memiliki pilihan keberangkatan untuk umroh, yaitu dari Indonesia, transit menuju Malaysia, Dubai, Abu Dhabi, dan Mesir. Kemudian dilanjutkan ke Jeddah atau Mekah. Pertanyaannya adalah tentukan banyak cara yang digunakan Aisyah untuk menjalankan ibadah umroh. Jadi jawabannya itu, di sini kita ketahui jumlah transitnya ada 4, yaitu Malaysia, Dubai, Abu Dhabi, dan Mesir. Kemudian jumlah tujuannya ada 2, yakni Indonesia, kemudian Mekah. Maka aturan perkaliannya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi ada 8 cara yang dapat digunakan Aisyah untuk menjalankan ibadah umroh. Kemudian kita masuk pada materi permutasi, yakni dari kata Islam akan dibuat kata dengan 4 huruf. Tentukan banyak susunan yang terbentuk. Cara menjawabnya, N-nya adalah 5. Diketahuinya, N-nya itu adalah 5. Dari mana kita tahu N-nya 5? Kata Islam, I-S-L-A-M, itu terdiri dari 5. Kemudian akan dibuat 4 huruf. Maka R-nya adalah 4. Sedemikian sehingga permutasi R dari N unsur sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Tanda seru itu kita baca dengan faktorial. Jadi, kita masukkan N-nya adalah 5, berarti 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial. 5 faktorial sendiri sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan 5 dikurang 4 itu adalah 1, maka 1 faktorial. Dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian kita operasikan, jadinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi, banyak caranya adalah 120. Kemudian kita masuk pada soal kombinasi.
yakni tiap mahasiswa harus mengambil mata kuliah bahasa Arab, tahsinul Quran, dan hadis tarbawi. Bila seorang mahasiswa dapat memilih 1 dari 6 kuliah bahasa Arab, 1 dari 4 kuliah tahsinul Quran, dan 1 dari 4 kuliah hadis tarbawi, berapa banyak cara dia dapat menyusun programnya? Di sini kita ketahui 1 dari 6 kuliah bahasa Arab, 1 dari 4 kuliah tahsinul Quran, dan 1 dari 4 kuliah hadis tarbawi. Kemudian yang ditanyakan adalah cara menyusun programnya. Maka, cara untuk menyusun programnya itu adalah 6 kombinasi 1 dikali 4 kombinasi 1 dikali 4 kombinasi 1. Kemudian 6 faktorial, 6 kombinasi 1 itu sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial, 5 faktorial. 5 faktorial itu dapat dari mana? 5 faktorial itu dapat dari 6 dikurang 1 faktorial. Kemudian dikali 4 kombinasi 1 itu adalah 4 faktorial per 1 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial itu dapat dari mana? 4 dikurang 1 faktorial. Kemudian dikali lagi 4 kombinasi 1. 4 faktorial per 1 faktorial, 3 faktorial. Lagi-lagi 3 faktorial itu kita dapat dari 4 dikurang 1 faktorial. Karena 1 faktorial adalah 1, maka 6 faktorial per 5 faktorial. Jadi, untuk menghabiskan 5-nya, bisa kita operasikan 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali, dan untuk menghabiskan 3-nya, berarti 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Sedemikian sehingga 5 faktorialnya bisa kita coret, 3 faktorialnya juga bisa kita coret. Didapatkan 6 dikali 4 dikali 4. Dan hasilnya adalah 96 cara. Jadi, banyak cara untuk menyusun programnya itu adalah 96 cara. Selanjutnya, itu adalah tentang ruang sampel. Contohnya, tentukan ruang sampel dari pelemparan 1 koin dan 1 dadu. Nah, di sini kita ketahui bahwa 1 koin itu terdiri dari angka dan gambar. Kemudian dari 1 dadu itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, untuk mendapatkan ruang sampelnya, bisa kita pasangkan secara satu-satu. Jadinya, ruang sampelnya adalah A di koma 1, A, 2, A,3, A,4, A,5, dan A,6. Kemudian gambarnya lagi yang kita pasangkan dengan dadunya. Jadi, gambar koma 1, gambar koma 2, gambar koma 3, gambar koma 4, gambar koma 5, dan gambar koma 6. Jadi, ruang sampelnya itu adalah A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Kemudian kita masuk pada pembahasan soal tentang titik sampel. Soalnya sama dengan ruang sampel. Dia menggunakan pelemparan 1 koin dan 1 dadu. 1 koin terdiri dari angka dan gambar, kemudian 1 dadu itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk titik sampel sendiri, dia sama dengan ruang sampel. Hanya saja, penggunaan kurungnya yang berbeda. Jika pada ruang sampel dia menggunakan kurung kurawal, maka pada titik sampel dia tidak menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kejadian, peluang, aturan penjumlahan, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian saling bebas. Yang pertama itu mengenai kejadian.
Contohnya, tentukan kejadian munculnya sholat wajib yang berjumlah 4 rakaat. Kita tahu bahwasanya sholat wajib itu ada 5. Kemudian, semua sholat wajib itu kita lambangkan dengan S. Dan semua sholat wajib yang terdiri dari 4 rakaat kita lambangkan dengan huruf A. Maka, A subset dari S. Sedemikian sehingga NA-nya adalah zuhur, asar, dan isya. Kemudian kita masuk pada contoh peluang, yakni jika terdapat 6 buah mukennah dan setiap mukennah diberi angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9, akan dibentuk sebuah susunan bilangan dari mukennah yang terdiri atas 3 angka dan setiap angka hanya digunakan 1 kali. Berapa peluang bahwa bilangan yang dibentuk dari susunan mukennah adalah bilangan genap? Jadi, dari 6 buah angka itu, yakni 2, 3, 5, 6, 7, dan 9, akan dibentuk susunan yang terdiri dari 3 angka. Yang pertama kita tahu bahwasanya N-nya adalah 6. Kemudian kita cari peluang susunan 3 bilangan yang tidak bilangan genap, artinya 3 bilangan dia itu 3 bilangan. Tetapi dia boleh genap dan dia juga boleh ganjil. Nah, karena dia terdiri dari 6, maka kita tulis 6 dan dia hanya boleh digunakan 1 kali, berarti sisanya adalah 5, dan kemudian digunakan lagi 1 kali, sisanya adalah 4. Jadi, 6 dikali 5 dikali 4 itu adalah 120. Jadi, untuk susunan peluang 3 bilangan yang boleh ganjil dan boleh genap itu adalah 120. Kemudian, untuk peluang 3 bilangan yang membentuk bilangan genap, di sini kita tahu bilangan genapnya itu ada 2 dengan 6. Maka di belakangnya kita tulis dulu 2. Nah, karena dia 6 bilangan dan digunakan 1, maka tinggal 5. Kemudian 5 kita gunakan 1, tinggal 4. Jadi, 5 dikali 4 dikali 2 adalah 40. Maka peluang A itu adalah NA per NS. Sama dengan NA-nya adalah 120 dan NS-nya adalah 40. Nolnya kita coret, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi, peluang bahwa bilangan yang dibentuk dari susunan mukennah adalah bilangan genap, yaitu 3. Kemudian kita masuk pada aturan penjumlahan. Dari Papua ke Aceh, ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan, yakni 7 travel, 5 kapal laut, dan 7 pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari Papua menuju Aceh? Di sini kita tahu travelnya ada 7, kapal lautnya ada 5, dan pesawat terbangnya ada 7. Maka, menurut aturan penjumlahan, 7 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 19. Jadi, total cara berbeda untuk berangkat dari Papua menuju Aceh itu ada 19 cara. Kemudian kita masuk pada peluang kejadian saling lepas. Contohnya, bila peluang seseorang menghafal surah Al-Kahfi, Al-Waqiah, Muhammad, dan Ar-Rahman, yaitu 0,09, 0,15, 0,21, dan 0,23. Berapakah peluang menghafal salah satu surat? Kita tahu Al-Kahfi itu ada 0,09, Al-Waqiah ada 0,15, Muhammad ada 0,21, Ar-Rahman ada 0,23. Maka, peluang
A digabung B digabung C digabung D itu sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C ditambah peluang D. Maka 0,09 ditambah 0,15 ditambah 0,21 ditambah 0,23 hasilnya adalah 0,68. Jadi, peluang menghafal salah satu surat itu adalah 0,68. Selanjutnya kita masuki pada peluang kejadian saling bebas, yakni dalam kotak pertama terdapat 3 tasbih berwarna merah dan 4 tasbih berwarna biru. Kotak kedua terdapat 3 tasbih berwarna merah dan 7 tasbih berwarna putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 tasbih. Tentukan peluang terambil tasbih berwarna merah dan dari kotak pertama dan tasbih berwarna putih dari kotak kedua. Di sini yang kita ketahui itu adalah kotak pertama yang terdiri dari 3 merah dan 4 biru. Kemudian kotak kedua itu terdiri dari 7 putih dan 3 merah. Yang ditanyanya adalah peluang terambil tasbih merah kotak pertama dan putih pada kotak kedua. Maka peluangnya itu adalah NA per NS yakni 3/7. Peluang B yaitu NB per NS yakni 7/10. Peluang A itu kenapa 3/7? Karena yang NA-nya itu adalah yang merahnya 3. Kemudian NS 3 ditambah 4 itu adalah 7. Kemudian peluang B NB-nya 7. Itu ada 7 itu adalah yang putih. Kemudian NS itu adalah 7 ditambah 3, jadi 10. Nah, kemudian untuk NA-nya adalah 3, NB-nya 7, dan NS-nya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7, NS-nya, NS satu lagi yaitu 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sedemikian sehingga peluang A irisan B sama dengan PA dikali PB. PA-nya kita dapat 3/7 dikali PB-nya yaitu 7/10. Maka 3/7 dikali 7/10 sama dengan 21/70. Kemudian kita kecilkan. Sama-sama dibagi 7 yakni 3/10. Selanjutnya kita masuki pada bahasan mengenai komplement suatu himpunan, peluang bersyarat, aturan Bayes, pengertian pengubah acak, dan distribusi peluang diskret. Yang pertama adalah komplement suatu himpunan. Contohnya, bila peluang seorang guru ngaji akan mengajar siswa dalam masing-masing kelompok sebanyak 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 orang pada setiap hari kerja, masing-masing 0,12, 0,19, 0,28, 0,24, 0,10, dan 0,07. Berapa peluang bahwa akan mengajar siswa dalam masing-masing kelompok paling sedikit 5 orang pada hari kerja berikutnya. Di sini kita mengetahui bahwa peluang seorang guru ngaji akan mengajar siswa dalam masing-masing kelompok sebanyak 3 itu adalah 0,12, 4 0,19, 5 0,28, 6 0,24, 7 0,10, dan 8 0,07. Kemudian di sini kita misalkan A itu adalah kejadian paling tidak 5 yang didaftarkan dan A komplement adalah kejadian siswa yang diajarkan kurang dari 5. Maka peluang A ditambah peluang A komplement itu sama dengan 1. Untuk mencari peluang A komplement, karena A komplement itu adalah kejadian siswa yang diajarkan kurang dari 5, maka yang kurang dari 5 itu adalah 3 dengan 4. Jadi, peluang A komplement sama dengan peluang 3 ditambah peluang 4, yakni 0,12 ditambah 0,19 sama dengan 0,31. Sedemikian sehingga peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A komplement, sama dengan 1 dikurang 0,31 sama dengan 0,69. Selanjutnya, itu adalah mengenai peluang bersyarat.
Yakni, misalkan ruang sampel menyatakan populasi orang dewasa di suatu kota kecil, mereka dikelompokkan menurut jenis kelamin dan pelaksanaan sebagai berikut. Sebagaimana yang tertera di soal, bisa dilihat tabelnya, dan daerah tersebut akan dijadikan daerah percontohan, dan seseorang akan dipilih untuk mempropagandakannya ke seluruh negeri. Kita ingin meneliti kejadian yang terpilih dengan syarat yang terpilih yang bekerja. Jadi, di sini kita misalkan M itu adalah lelaki yang terpilih, E adalah orang yang terpilih, orang yang bekerja. Peluang bersyarat M bila E diketahui sama dengan 460/600, kemudian kita sederhanakan hasilnya menjadi 23/30. Peluang E itu adalah 600/900, kita sederhanakan menjadi 2/3. Peluang E irisan M itu adalah 460/900, kita sederhanakan menjadi 23/45. Maka, peluang bersyarat M bila E diketahui sama dengan peluang E irisan M per peluang E, di mana peluang E irisan M itu adalah 23/45 per peluang E adalah 2/3. Lalu kita operasikan, didapat hasil 69/90, dan kita sederhanakan menjadi 23/30. Selanjutnya, itu mengenai aturan bias, yakni 3 orang masyarakat dicalonkan menjadi ketua Masjid Al-Jadid, peluang Pak Ali terpilih 0,5, peluang Pak Atan terpilih 0,4, dan peluang Pak Yusuf 0,1. Jika Pak Ali terpilih, maka peluang renovasi masjid adalah 0,7. Bila Pak Atan dan Pak Yusuf terpilih, maka peluangnya adalah 0,3 dan 0,4. Jadi, berapa peluang masjid direnovasi? Di sini kita misalkan A adalah orang yang terpilih menjadi ketua Masjid Al-Jadid, B1 adalah peluang Pak Ali yang terpilih, B2 adalah peluang Pak Atan yang terpilih, B3 adalah peluang Pak Yusuf yang terpilih. Maka, peluang B1 dikali peluang bersyarat A bila B1 diketahui sama dengan 0,5 dikali 0,7 sama dengan 0,35. Kemudian peluang B2 dikali peluang bersyarat A bila B2 diketahui, itu adalah 0,4 dikali 0,3 sama dengan 0,12. Kemudian yang ketiga, yaitu peluang B3 dikali peluang bersyarat A bila B3 diketahui, itu adalah 0,1 dikali 0,4 sama dengan 0,04. Maka didapatkan peluang A itu adalah peluang B1 dikali peluang bersyarat A bila B1 diketahui, ditambah peluang B2 dikali peluang bersyarat A bila B2 diketahui, ditambah peluang B3 dikali peluang bersyarat A bila B3 diketahui. Berdasarkan hasil yang sudah kita cari, didapatkan 0,35 ditambah 0,12 ditambah 0,04 itu sama dengan 0,51. Jadi, peluang masjid direnovasi adalah 0,51. Selanjutnya, kita masuki pada topik peubah acak, yakni 3 orang petani, yaitu ada Pak Ali, Pak Badu, dan Pak Cokro, menitipkan pecinya pagi hari pada seorang anak. Pada pagi hari, anak tersebut mengambil peci tersebut secara acak, dan sore harinya si anak mengembalikan peci secara acak pada 3 petani. Jika Pak Ali, Badu, Cokro dalam urutan seperti itu menerima peci dari si anak, maka tuliskanlah titik sampel untuk semua urutan yang mungkin mendapatkan peci tersebut, dan kemudian cari nilai C dan peubah acak yang menyatakan jumlah urutan yang cocok. Nah, di sini kita bisa mendapatkan ruang sampelnya itu ada ABC, ACB,
BAC, BCA, CAB, dan CBA, yang mana A itu adalah Pak Ali, B adalah Pak Badu, dan C adalah Pak Cokro. Pada ABC semuanya itu sesuai urutan, sedemikian sehingga C-nya adalah 3. Pada ACB yang sesuai urutan hanya 1, jadi C-nya 1. Pada BAC yang sesuai urutan itu adalah 1. Pada BCA tidak ada yang sesuai urutannya, CAB juga tidak ada, dan CBA itu ada 1. Maka peluang dari C 0 yaitu 2/6, 1 3/6, dan 3 1/6. Selanjutnya, kita masuk pada distribusi peluang diskret, yakni suatu pengiriman 8 Al-Quran yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 Al-Quran ini secara acak, cara distribusi peluang yang banyaknya cacat adalah, kemudian untuk menjawabnya kita misalkan dulu, Y itu adalah suatu peubah acak dengan nilai X 0,1,2. Maka jika F0 sama dengan peluang X sama dengan 0, itu adalah 3 kombinasi 0 dikali 5 kombinasi 2 per 8 kombinasi 2. Kita operasikan dan didapatkan hasil 10/28. F1-nya adalah peluang X sama dengan 1, yakni 3 kombinasi 1, 5 kombinasi 1 per 8 kombinasi 2. Kita operasikan didapatkan hasil 15/28. Kemudian untuk F2-nya, di mana peluang X sama dengan 2, yakni 3 kombinasi 2, 5 kombinasi 0 per 8 kombinasi 2, dan kita operasikan didapatkan hasil 3/28. Jadi, distribusi peluangnya itu adalah X yaitu 0, 1, 2, Fx-nya adalah 10/28, 15/28, dan 3/28. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi peluang kontinu, distribusi peluang gabungan, distribusi peluang marginal, distribusi bersyarat, dan bebas statistik. Yang pertama, misalkan fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3, di mana x besar dari min 1 kecil dari 2, fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Maka tentukan, yang pertama, tunjukkan bahwa syarat 2 definisi terpenuhi. Yang kedua, hitung peluang x besar dari 0 kecil sama dari 1. Untuk menjawab ini kita menggunakan integral, yakni untuk yang A, kita menggunakan integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx. Kemudian integral dari min 1 sampai 2, kita masukkan fx-nya. Kemudian selanjutnya kita turunkan dia terhadap x, dan kita masukkan batasnya. Maka didapatkan 8/9 ditambah 1/9 sama dengan 9/9 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, peluang X besar dari 0, kecil sama dari 1. Kita juga menggunakan integral, yaitu dari 0 sampai 1. Fx-nya x kuadrat per 3 dx. Kita turunkan lagi dia terhadap x. Kita masukkan batasnya, didapatkan hasil 1/9. Yang kedua, 2 buah lampu dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 lampu berwarna biru, 2 berwarna merah, dan 3 berwarna hijau. Jika X menyatakan banyaknya lampu berwarna biru dan Y berwarna merah yang terpilih, maka kita diminta untuk menghitung fungsi probabilitas gabungan X dan Y. Kemudian, peluang X, Y elemen A bila A daerah himpunan X, Y di mana X ditambah Y kecil sama dari 1. Di sini kita mengumpamakan X itu adalah banyaknya lampu biru yang terambil,
Y adalah banyaknya lampu merah yang terambil. Di sini kita menggunakan rumus fx, y sama dengan 3 kombinasi x, 2 kombinasi y, 3 kombinasi 2 dikurang x dikurang y per 8 kombinasi 2. Untuk setiap x sama dengan 0,1,2 dan untuk setiap y sama dengan 0,1,2, di mana x ditambah y besar sama dari 0, kecil sama dari 2. Sebelumnya kita sudah mengetahui dulu bahwa 8 kombinasi 2 itu adalah 28 dengan cara 8 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Kemudian kita masukkan titik-titiknya, itu menggunakan rumus fx, y, didapatkan hasil untuk f 0,0 itu adalah 3 per 28, untuk f 0,1 itu adalah 3 per 14, f 0,21 per 28, f 1,09 per 28, f 1,13 per 14, f 2,2 3 per 28. Jadi, peluang x, y elemen A sama dengan sigma x, y, di mana x ditambah y kecil sama dari 1. Jadi, f 0,0 ditambah f 1,0 tambah f 0,1. Kemudian kita masukkan nilainya dan didapatkan 9 per 14. Selanjutnya, distribusi peluang marginal. Tentukan distribusi marginal Gx dan Hy dari dua Al-Quran dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 Al-Quran warna biru, 2 Al-Quran warna putih, dan 3 Al-Quran warna hijau. Bila X menyatakan banyaknya Al-Quran berwarna biru dan Y Al-Quran berwarna merah yang terpilih, hitunglah fungsi peluang gabungan fx, y, dan B, peluang x, y elemen A bila A adalah daerah himpunan x, y, di mana x ditambah y kecil sama dari 1. Kita bisa melihat tabelnya sebagaimana yang tertera di layar. Maka dalam hal ini kita akan mencari peluang x, y elemen A. Sigma x, y di mana x ditambah y kecil sama dari 1. Karena dia kecil sama dari 1, maka kita harus mengambil yang kurang dari 1 atau 1. Dan di sini yang kurang dari 1 itu adalah 0,0, 1,0, dan 0,1. Jadi yang kita ambil itu adalah 0,0, 1,0, dan 0,1. Kemudian kita input nilainya, kita proses, maka didapatkan hasil 9 per 14. Nah, untuk pengubah acak X sendiri, itu untuk P, X sama dengan 0, dan G 0, itu adalah 5 per 14. Untuk peluang X sama dengan 1, G 1, itu sama dengan 5 per 28. Untuk peluang X sama dengan 2, G 2, itu 3 per 28. Dengan demikian bisa dikatakan dengan X0 itu Gx-nya 5 per 14, X1 Gx-nya 5 per 28, untuk X2 Gx-nya 3 per 28. Dan untuk X0 Hy-nya 15 per 28, X1 Hy-nya 3 per 7, dan X2 Hy-nya 1 per 28. Kemudian selanjutnya, berikan fungsi fx, y sama dengan 8xy, di mana x besar sama dari 0, kecil sama dari 1, dan y besar sama dari 0, kecil sama dari 2. Dan diberikan fx, y sama dengan 0 untuk x, y lainnya. Jadi kita dalam hal ini diminta untuk menentukan gx dan hy. Kali ini kita juga menggunakan integral, yakni menggunakan rumus integral dari min ta hingga sampai ta hingga fx, y dy. Kemudian kita masukkan fx, y-nya, kita masukkan batasnya, kita turunkan terhadap y. Kemudian kita ganti
karena dia terhadap Y, maka Y-nya yang kita ganti dengan batasnya. Jadi, didapatkan hasil 4X pangkat 3. Kemudian untuk HY-nya, kita masih menggunakan rumus integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, y dx. Nah, jika gx tadi yang diturunkan adalah y-nya, maka pada HY ini yang kita turunkan itu terhadap x-nya. Selanjutnya kita masukkan fx, y-nya. Fx, y-nya adalah 8xy dx. Kemudian kita turunkan terhadap x, didapatkan hasil 4x kuadrat y. Kita masukkan batasnya, yaitu y sampai 1. Kemudian kita ganti x-nya dengan batasnya. Didapatkan hasil 4y dikali 1 dikurang y kuadrat. Selanjutnya, tunjukkan bahwa peubah acak pada masalah diskret tidak bebas statistik. Jadi dalam hal ini kita diminta untuk menentukan peubah acak itu tidak bebas statistik. Suatu peubah diskret x dan y dikatakan tidak bebas statistik jika terdapat suatu titik x, y sehingga fx, y mempunyai nilai fx, y tidak sama dengan gx dan hy. Kita misalkan pada soal diskret yang sebelumnya, yaitu pada titik 0,1, kita tahu titik 0,1 itu adalah 3/28. Nah, kemudian kita operasikan G0-nya menggunakan rumusnya, didapatkan hasil 5/14. Kemudian H1-nya itu menggunakan rumusnya juga sebagaimana yang tertera di layar. Itu hasilnya adalah 3/7. Nah, dari hasil F0,1, G0, dan H1, bisa kita lihat bahwasanya F0,1 tidak sama dengan G0, H1. Sedemikian sehingga X dan Y itu tidak bebas statistik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai rataan peubah acak, variansi, dan kovariansi. Yang pertama, itu mengenai rataan peubah acak diskret. Dalam sebuah permainan dengan dadu, seorang pemain mendapat hadiah 20 juta jika muncul angka 2, 40 juta jika muncul angka 4, dan membayar 30 juta jika muncul angka 6. Sementara pemain itu tidak menang atau tidak kalah jika keluar dari angka yang lain. Ini artinya jika pemain itu keluarnya angka 1, 3, dan 5, maka dia tidak menang dan tidak kalah. Namun, jika dia keluar angka 2, maka dia mendapat 20 juta. Kemudian jika dia keluar angka 4, dia mendapat 40 juta. Dan jika dia keluar angka 6, dia akan membayar 30 juta. Kemudian kita cari mu sama dengan ekspektasi X, sigma X, X dikali Fx. Kemudian kita masukkan X-nya dan Fx-nya, didapatkan hasil 5. Selanjutnya, misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan unsur sejenis lampu dengan fungsi Fx sama dengan 20.000 per X pangkat 3, di mana X besar dari 100, dan Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Dalam hal ini, kita menggunakan integral. Kenapa integral? Karena ini merupakan rataan peubah acak kontinu. Jika dia rataan peubah acak kontinu, maka dia menggunakan integral. Namun, jika dia rataan peubah acak diskret, dia menggunakan sigma. Jadi, karena ini merupakan rataan peubah acak kontinu, maka dia menggunakan integral, yang rumusnya itu adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx dx. Kemudian kita inputkan integral dari 100 sampai tak hingga X dikali 20.000 per X pangkat 3 dx. Karena X-nya bisa kita coret, berarti integral dari 100 sampai tak hingga dikali 20.000 per X pangkat 2 dx.
Kemudian untuk mengintegralkannya kita naikkan dulu pangkatnya. Kita naikkan dulu X kuadratnya ke atas, jadinya X pangkat min 2 dikali 20.000. Kemudian kita integralkan dan kita masukkan batasnya, didapatkan hasil 200. Selanjutnya, banyak modal yang masuk ke tempat cuci mobil antara jam 12 sampai jam 14 setiap hari. Itu adalah sebagai berikut, ada X dan Fx. Kemudian kita misalkan Gx adalah 2X dikurang 1. Menyatakan upah dalam rupiah para karyawan dibayar perusahaan pada jam tersebut. Hitunglah harapan pendapatan karyawan. Nah, dalam hal ini kita juga menggunakan rataan peubah acak diskret. Hanya saja yang kali ini dicari itu adalah ekspektasi Gx-nya. Ekspektasi Gx sama dengan ekspektasi Gx-nya itu kita masukkan nilainya yaitu 2X dikurang 1. Jadinya sigma X sama dengan 4 sampai 9, 2X dikurang 1 dikali Fx. Kemudian kita operasikan dan kita dapatkan hasil 12,66. Selanjutnya, ini juga rataan peubah acak tapi dia kontinu. Hanya saja ini berupa Fx dan Gx. Jika yang sebelumnya itu rataan peubah acak Fx saja, maka ini merupakan rataan peubah acak Fx dan Gx. Caranya sama, dia juga menggunakan integral, hanya saja rumusnya di sini itu adalah ekspektasi Gx sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Gx dikali Fx dx. Jadi kita kalikan dulu dia ke dalam, kemudian kita integralkan, kita masukkan batasnya, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 4/3. Selanjutnya ini juga merupakan rataan peubah acak yang kontinu, hanya saja ini Gx, Y. Jika sebelumnya hanya Gx saja atau Fx saja, maka ini Gx, Y. Nah, yaitu soalnya adalah Fx, Y sama dengan X dikali 1 ditambah 3Y kuadrat per 4 untuk X besar dari 0 kecil dari 2, Y besar dari 0 kecil dari 1. Fx, Y sama dengan 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai harapan dari Gx, Y sama dengan Y per X. Jadi, ekspektasi Gx, Y itu kita integralkan. Di sini kita menggunakan integral lipat 2. Kenapa lipat 2? Karena kita punya dua batas, yaitu batas X dan batas Y. Yang mana batas X-nya itu adalah 0 sampai 2 dan batas Y-nya adalah 0 sampai 1. Dia sama dengan cara integral biasa, hanya saja di sini terjadi dua kali penurunan, yaitu yang pertama kita turunkan terhadap X, kemudian yang kedua kita turunkan terhadap Y. Kita operasikan dan kita dapatkan hasilnya itu adalah 5/8. Adalah mengenai variansi, yakni diketahui distribusi peluang sebagai berikut. Untuk X1, Fx-nya 0,3, untuk X-nya 2, Fx-nya 0,4, untuk X3, Fx-nya 0,3. Hitunglah variansi dari X. Maka, mu sama dengan ekspektasi X, 1 dikali 0,3 tambah 2 dikali 0,4 tambah 3 dikali 0,3 sama dengan 2. Maka untuk mencari tau kuadrat atau variansi dari X-nya itu adalah sigma X sama dengan 1 sampai 3 X dikurang 2 kuadrat Fx. Kita operasikan dia. X-nya kita ganti sesuai dengan yang diketahui. Kemudian Fx-nya juga kita ganti sesuai dengan yang diketahui. Kita operasikan dan didapatkan hasil 0,6. Selanjutnya, ini merupakan rataan variansi juga, hanya saja ini menggunakan integral.
Jadi sama, jika dia menggunakan discrete, maka dia sigma. Jika dia kontinu, maka dia menggunakan integral. Misalkan X menyatakan permintaan minyak goreng dalam 1 liter menjelang hari raya. Fungsi padat dari X sebagai berikut. Fx 2 dikali X kurang 1. X besar dari 1 kecil dari 2. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Di sini kita diminta untuk mencari rataan variansi X. Maka rumusnya itu adalah mu sama dengan ekspektasi X integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dikali fx dx. Kenapa di sini duanya dikeluarkan? Karena duanya itu bisa kita keluarkan. Jadi kita keluarkan saja. Kemudian didapatkan 2 integral dari 1 sampai 2 x dikali x kurang 1 dx. Kita kalikan ke dalam. Kemudian kita integralkan terhadap x. Kita masukkan batasnya, kita operasikan, dan didapatkan hasil 10/6, kemudian kita sederhanakan menjadi 5/3. Kemudian untuk ekspektasi X kuadratnya, dia juga menggunakan integral, sama diturunkan dulu terhadap X, dimasukkan batasnya, kita operasikan, didapatkan 17/6. Nah, baru kita bisa mencari tau kuadrat. Berarti tau kuadratnya itu sama dengan 17/6 dikurang 5/3 kuadrat. Sama dengan 17/6 dikurang 5 pangkat 2 itu adalah 25, 3 pangkat 2, 9. Jadi 17/6 dikurang 25/9 sama dengan 1/18. Selanjutnya mengenai kovariansi. Misalkan bahwa X bagian dari pelari pria dan Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dapat dinyatakan sebagai fungsi padat gabungan sebagaimana yang bisa dilihat. Itu kita diminta untuk mencari kovariansi X dan Y. Nah, dalam hal ini kita menggunakan distribusi Pias, yakni didapatkan hasil Gx sama dengan 4x pangkat 3 untuk X besar sama dari 0 kecil sama dari 1, Gx sama dengan 0 untuk X lainnya. Kemudian Hy sama dengan 4Y dikali 1 dikurang Y kuadrat untuk Y besar sama dengan 0 kecil sama 1, Hy sama dengan 0 untuk Y lainnya. Maka mu X sama dengan ekspektasi X, yaitu integral dari 0 sampai 1, 4x pangkat 4 dx. Kita turunkan dia terhadap x, kemudian masukkan batasnya, dan didapatkan hasil 4/5. Selanjutnya untuk mu y, ekspektasi x, integral dari 0 sampai 1, 4y kuadrat, dikali 1 dikurang y kuadrat dy. Kita kalikan dulu ke dalam. Kemudian kita turunkan dia terhadap Y, kita masukkan batasnya, dan didapatkan hasil 8/15. Nah, untuk ekspektasi XY juga sama. Dengan cara-cara sebelumnya, hanya saja ini menggunakan integral lipat 2. Jadi, dalam hal ini kita terjadi 2 kali penurunan. Jadi yang pertama itu kita turunkan terhadap X dulu, baru terhadap Y, nanti didapatkan hasilnya itu adalah 4/9. Jadi, tau XY sama dengan ekspektasi XY dikurang mu X dikali mu Y. Ekspektasi XY-nya adalah 4/9 dikurang mu X-nya adalah 4/5 dan mu Y-nya adalah 8/15. Jadi, 4/9 dikurang 4/5 dikali 8/15 itu hasilnya adalah 4/225. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bisa membantu. Terima kasih.